Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang, kuncinya dirimu kan di roh. Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya roh dalam diri manusia. Jadi insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau tidak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Tidak ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis, selama masih disebut nama Allah, berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil, ya semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia ya karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah. Tidak karena yang lain. Ya kan? Kenapa kok ozon robek? Kamu kan selalu menyalahkan, ini karena pemanasan global. Ya enggak, pemanasan global ya ujungnya manusia. Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir Pak sekarang. Ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek. Ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal ya al-insan al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil. Enggak ada lagi orang yang dekat sama Allah. Enggak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. Maka kamu nggak perlu sungkan-sungkan, Pak saya mau membelih ayam Pak, tapi kok kasihan ya. Nggak apa-apa kalau memang butuh itu. Nggak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang beleh besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah ini pembantaian besar-besaran. Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan, nggak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni, biasanya kalau sudah berlebihan apa kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan, bukan lagi kekamilan. Jadi ditugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus
Kalau di Futuhat diibaratkan manusia dan alam itu kayak apa ya? Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya, kayak gemboknya atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wassalam. Wong kadang-kadang gemboknya ada aja dicongkel. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan. Dunia ini khazanahnya Allah, alam semesta khazanah Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman. Oke. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama alam semesta. Nah, jalannya sekarang. Tadi baru definisinya. Oke, kita ngaji sak jam sudah ya. Ibnu Arabi nulisnya ratusan halaman. Futuhat itu 560 bab. Futuhat Makkiyah 6 pasal. 6 pasal itu pasal makrifat, muamalah, ahwal, makomat, kemudian munazalah, kemudian manzilah 6. Manazil, munazalah ya 6. Jadi itu futuhat 6 pasal. Ngapal ke pasalnya gampang cuma 6. Kamu ngapal ke babnya 560. Itu penting. Nanti kita cuplik satu bab di bagian akhir tentang karakter wali. Jadi insan kamil ini kita bisa nyampe ke makom insan kamil jalurnya 2. Yang pertama adalah izin Allah, pertolongan Allah. Yang kedua usaha kita sendiri. Jadi kamu nyampe makom insan kamil itu bisa anugerah dari Allah. Bisa kamu upayakan sendiri step by step. Kalau sufi ada ahwal, ada makom-makom. Biasanya 2 hal ini simultan. Ketika kamu berusaha naik makom sampai insan kamil, Allah menganugerahimu.
Ketika kamu setengah jalan, kamu dikasih semuanya sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Ketika kamu berniat, kan Allah bilang, kalau kamu mendekatiku selangkah, aku mendekatimu 10 langkah, 100 langkah. Jadi ini biasanya simultan. Meskipun ada orang tertentu yang dia belum mendekat, Allah sudah datang. Tapi itu saya sering bilang, itu kudratullah, bukan sunatullah. Tidak bisa dijadikan rumus. Kamu nggak bisa, saya tenang aja Pak, malas sholat, malas puasa, enggak apa-apa. Kalau Allah mau kan tiba-tiba Allah nanti datang. Enggak bisa, itu enggak bisa dijadikan rumus. Rumusnya tetap kalau kamu berusaha, berdoa, mujahadah, nanti Allah memenuhi keinginanmu. Itu rumusnya. Sama kayak kamu, kalau kamu loncat dari lantai 30, kamu pasti tewas. Itu rumusnya. Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 tidak tewas, mungkin, tapi tidak bisa dijadikan pedoman. Itu hidup itu harus ngerti mana yang rumus, mana yang sunatullah, mana yang kalau sudah mentok satu-satunya yang diharapkan hanya Allah. Kalau dilalah kamu terpaksa kok jatuh dari lantai 30 bukan keinginanmu, tinggal kamu berdoa semoga Allah intervensi. Kan begitu. Tapi nggak boleh sejak awal kamu, kalau nggak mati ya nggak mati aja, terus kamu loncat. Karena rumus dasarnya kamu pasti mati. Jadi caranya begitu. Apakah hidup ini qadariyah apa jabariyah? Ya diawali dari qadariyah, rumus-rumus. Nanti Allah yang menentukan, ya monggo. Itu sudah haknya Allah. Nah, insan kamil ini ya kamu harus berusaha mewujudkan ideal-ideal tadi di atas, takholak bi ahlakillah dan seterusnya. Nah, biasanya step-stepnya itu. Jadi yang pertama, ini yang saya bilang saya harus ngadep ke sana karena tidak bawa kacamata. Oke, yang pertama levelnya adalah tidak usah fana fil mukhalafat. Memfanakan dosa. Itu level pertama. Tidak melakukan dosa, paling tidak secara sengaja. Kalau kamu, itu step paling rendah. Ya, step paling bawah. Ya, untuk menuju insan kamil. Yang kedua, fana fi af'alil ibad. Fana fi af'alil ibad ini tidak lagi bergantung pada af'alnya hamba. Jadi sirna yang kedua, tidak merasa kamu sukses, kamu enak, kamu jaya itu karena dirimu. Kamu tidak lagi mengandalkan amal. Satu-satunya yang kamu andalkan hanya Allah. Itu step kedua. Jadi kamu tidak menganggap kalau saya minum mesti hausnya hilang. Ini namanya mengandalkan amal, nggak boleh. Belum fana berarti, belum naik ke level kedua. Kalau level kedua, iya saya minum, urusan hausku hilang apa enggak, ya Allah yang ngatur. Nah itu fana fi af'alil ibad. Terus yang ketiga, tidak hanya af'al tapi fi sifatil makhlukin. Karakter-karakter manusia, membebaskan diri dari jeratan karakter manusia yang sifatnya duniawi. Itu fana yang ketiga. Sudah tidak butuh lagi pujian, sudah tidak butuh lagi kejayaan, tidak butuh lagi kesuksesan. Yang ada di pikiran hanya Allah saja. Itu makom ketiga. Makom yang keempat, fana angkulizat. Kalau ini sudah nyampe di level kesadaran, jangankan sifat, jangankan af'al, aku sendiri juga ndak ada. Kamu ngomong, apa sih Pak saya itu? Saya itu ndak penting sama sekali. Itu belum paling rendah. Karena masih ada akunya, meskipun kamu anggap dirimu ndak penting. Jadi lebih rendah dari itu adalah
Saya itu sebenarnya nggak ada ya. Non-existent. Yang ada kan cuma Allah. Jadi keberadaanku kayak teh ini. Awalnya ndak ada, dibikin sama takmir, terus ada, terus diminum, ndak ada lagi. Dirimu juga begitu. Ndak usah gaya-gaya, sejago-jagomu paling sekitar 80-90 kamu sudah jadi tinggal baunya saja. Wong awalnya memang ndak ada. Itu makom yang ke selanjutnya. Terus yang selanjutnya levelnya lebih tinggi lagi, bahkan semua ini ndak ada, ndak cuma dirimu. Alam semesta juga ndak ada. Jangan-jangan semua ilusi, katanya Ghazali. Yang kamu lihat seolah-olah ada, itu ndak ada. Jangan-jangan ini semua mimpi, katanya Descartes. Kamu mimpi itu kan seolah-olah kayak beneran. Jangan-jangan ngaji ini cuma mimpi, begitu bangun, yalah mimpi serius amat. Kan bisa kayak gitu. Kan katanya Ghazali, siapa tahu besok ketika kita sudah meninggal, terus masuk ke alam barzah, kita baru sadar, alah ternyata dunia kemarin itu tidak penting sama sekali. Sama kayak kamu ketika masuk ke alam dunia, kamu anggap alam rahim itu kan, alah itu cuma menjaga biar tetap hidup aja, tidak penting. Lebih penting alam dunia ini. Mungkin besok kamu masuk alam barzah juga begitu. Alah kalau cuma kayak gitu ngapain kemarin dadak tawuran, dadak nangis-nangis, dadak. Mungkin kamu begitu besok di alam barzah. Ya nanti kita ketemu di sana ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita bikin ngaji filsafat cabang sana ya. Oke. Terus yang paling tinggi adalah fana angkuli ma siwallah. Sudah hilang kalau itu. Merasa saja tidak ada. Kalau tadi yang di sebelumnya kan merasa bahwa alam ini tidak ada, merasa dirimu tidak ada. Itu juga masih trik karena masih ada yang merasa. Di level paling atas merasanya sudah tidak ada, sudah hilang. Sudah wallahu alam bisawab. Itu makom paling tinggi, fana. Saya tidak tahu kita sekarang ada di makom berapa. Atau masih baru belajar makom, belum masuk ke makom-makom. Dari situ kita membangun jati diri kita, insan kamil.